Sekarang hadis ke-18, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Jadi ternyata iman seseorang semakin imannya bagus, semakin imannya mantap, semakin imannya sempurna, itu kelihatan dengan akhlaknya, kata Nabi. Jadi barometer orang imannya bagus, imannya sempurna, kata Nabi, lihat akhlaknya. Jadi orang nanti masuk surga ternyata paling banyak karena akhlaknya. Dan sempurnanya iman seseorang dilihat bagaimana akhlaknya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang sempurna imannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak apa sih akhlak? Akhlak tuh bisa tabiat, budi pekerti, tata krama, kebiasaan, dan perilaku yang bersumbernya keluar dari hati dan jiwanya, bukan acting ya. Bukan acting, bukan paksaan. Itu akhlak. Dia timbul dari jiwa yang dalam karena kebiasaannya memang begitu, tabiatnya dan sifatnya. Bukan actingan, bukan settingan, bukan paksaan. Akhlak. Bisa jadi dia tumbuh dengan terus-menerus dia ibadah, maka akan tumbuh akhlak yang baik, sifat sosial, sifat lembut, sifat suka menolong, sifat-sifat yang terpuji. Dan iman seseorang barometernya lihat akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang sempurna imannya berarti orang yang paling baik akhlaknya. Kalau akhlaknya bobrok, akhlaknya bejat, akhlaknya jelek, itu tanda imannya tipis. Imannya bobrok, imannya tipis, imannya lemah. Sampai-sampai Nabi diutus karena untuk menyempurnakan akhlak. Nabi diutus sama Allah ke muka bumi ini untuk apa sih tujuannya? Misi yang paling besar agar kita menyembah Allah, dan misi terbesar juga agar akhlak manusia tuh nggak seperti binatang, akhlaknya baik, akhlaknya bagus, nggak seperti hewan. Punya akhlak, punya malu, punya akhlak, punya kebiasaan baik dan budi pekerti yang mulia. Nabi diutus untuk agar kita manusia berakhlak. Kan kebanyakan orang gini, sholat, oh ibadah, dia ngerasa dapat pahala, sholat. Orang baca Quran, dia ngerasa ibadah, baca Quran, ibadah. Puasa, oh puasa ibadah, dapat pahala. Tapi berapa banyak orang nggak sadar bahwasanya akhlak yang baik itu ibadah yang besar. Bayangin coba. Kita nih berakhlak sama anak, sama istri, sama tetangga, sama teman, sama saudara, sama jemaah, di kantor, sama bos, sama karyawan, sama bawahan. Dimanapun kita berakhlak, itu semua waktu kita jadi ibadah dan pahalanya besar. Pahalanya besar. Kita lemah lembut dengan istri seperti Nabi lemah lembut dengan istrinya, seperti dicontohkan sama Nabi. Kita lemah lembut, kita perhatian,
Kita membantu keluarga, membantu istri, itu akhlak kita. Seperti Nabi membantu mencuci pakaiannya sendiri, menjahit sendalnya sendiri, bahkan menjahit bajunya sendiri. Kita lemah lembut sama istri, kita belai-belai istri, kita sayang istri, kita manjain istri, bahkan kita mijitin istri. Itu akhlak yang baik seperti Nabi contohkan, dapat pahala, besar pahalanya. Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik dengan keluarganya, dan akulah orang terbaik dengan keluarga. Tuh Nabi nyontohin. Jadi akhlak tuh dimanapun bisa bernilai pahala dan ibadah. Sama tetangga, kita nggak pernah ganggu tetangga, nggak pernah ngomongin tetangga, nggak pernah nyakitin tetangga. Tuh akhlak. Suka kasih makanan sama tetangga, tuh akhlak, besar pahalanya. Ada orang ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibu-ibu, tiap hari baca Quran, tiap hari tahajud, sholat nggak pernah ditinggalin, puasa nggak pernah ditinggalin, tapi dia suka ganggu tetangga, ya Rasulullah, suka nyakitin tetangga. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Itu orang pasti masuk neraka karena akhlaknya buruk. Ibadah jalan terus, tapi tetangganya disakitin, tetangganya dijolimin, suka nyakitin tetangga, suka ngomongin tetangga, suka jelekin tetangga. Masya Allah. Walaupun ibadahnya banyak, tapi nggak berakhlak, tetap masuk neraka kata Nabi. Dia masuk neraka. Ini akhlak ya. Berapa banyak kata Nabi nanti orang masuk surga gara-gara akhlaknya. Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa sih yang menyebabkan seorang masuk surga nanti? Kebanyakan orang masuk surga, kata Nabi apa? Orang nanti kebanyakan masuk surga di hari kiamat adalah an aktsari ma yadkhulun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Nabi ditanya tuh, wahai Nabi Muhammad, ayu syai'in an aktsari ma yadkhulun nas al-jannah? Apa sih yang kebanyakan orang menyebabkan dia masuk surga? Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang baik, itu kata Nabi. Itulah yang paling banyak memudahkan orang masuk ke surga. Walaupun ibadahnya pas-pasan, ibadahnya yang wajib-wajib doang nih. Dia sholat wajib doang, puasa wajib doang, nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah sholat sunnah. Kata Nabi, dia masuk surga karena akhlaknya. Walaupun ibadahnya yang wajib-wajib doang pas-pasan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, nanti orang yang akhlaknya baik, dia akan bersamaku di surga. Orang yang akhlaknya baik, orang yang akhlaknya bagus, dia akan masuk ke surga, bahkan akan dekat denganku di surga. Kata Nabi, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinukum akhlaqo. Orang yang paling dekat nanti di surga hari kiamat nanti bersamaku, dia paling dekat denganku adalah ahsanukum akhlaqo, orang yang paling bagus dan baik akhlaknya di antara kalian. Jadi kalau orang ibadah bagus, lebih bagus lagi dia ibadah dan akhlaknya baik. Karena berapa banyak orang yang ahli ibadah tapi omongannya suka nyakitin orang, suka nyeletuk, suka nyindir, suka nyinggung, suka komentar gitu. Ntar dia lisannya tajam bang. Kalau ngomong tuh nyakitin, nyelekit, nyinggung perasaan orang lain. Berapa banyak orang gitu. Ibadah sama jalan, tapi dia tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Kata Nabi, ini bukan ahli surga. Kita menghadap Allah, yang wajib-wajib doang tuh ibadah mahdoh sebentar.
tapi interaksi sama manusia tuh yang paling banyak. Kita ketemu orang, ketemu ini, ketemu itu, berteman sama ini, berteman itu, bertetangga, bersaudara, berkerabat, bersosial, berinteraksi, kebanyakan sama manusia. Itulah nilai seseorang itu dipandang bukan dengan ibadahnya doang, tapi dengan akhlaknya yang baik. Tuh, kata Nabi. Boleh kita rajin ibadah bagus, tapi perbaiki juga akhlak kita sama manusia. Sampai-sampai Nabi bilang, al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang paling bagus, intisarinya adalah akhlak yang mulia, tata krama, sopan santun, interaksi yang benar, yang bagus, yang baik kepada manusia. Tuh, itu kebaikan yang paling top, kebaikan yang paling bagus, kebaikan yang paling mulia di sisi Allah. Bahkan bukan sama manusia doang, sampai-sampai Nabi bilang, ini ada ibu-ibu miara kucing. Miara kucing, kucingnya nggak pernah dirawat, nggak pernah dilepas, nggak pernah dikasih makan, sampai tuh kucing meninggal. Berarti ini ibu-ibunya nggak punya akhlak sama kucing. Kucing ini kucing, bukan manusia. Ternyata sampailah kepada Nabi, ibu-ibu ini ternyata ahli ibadah. Sama Nabi dibilang, sesungguhnya wanita tersebut akan masuk neraka gara-gara memperlakukan kucing sedemikian itu sampai meninggal dunia. Kucing didolimi aja kita masuk neraka, apalagi manusia. Coba kucing nih kita gebuk, kita sambit, kita tendang, kita dolimi kucing bisa masuk neraka, apalagi ngedolimin, menyakitin manusia, orang beriman. Itu akhlak teman. Laisa syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq, kata Nabi. Sesungguhnya tidak ada timbangan kebaikan yang paling berat nanti, timbangan amal seseorang yang paling berat dengan pahala, tidak ada yang lebih berat daripada husnul khuluq, pahala baiknya akhlak, dengan mulianya akhlak, dengan bagusnya akhlak. Itulah paling berat timbangan kebaikan manusia. Jadi jangan sepelekan akhlak. Misalnya kata Nabi, la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau sepelekan akhlakmu yang paling kecil. Apa sih paling kecil akhlak kita? Antal ko akhaka biwajhin tolik. Engkau lihat manusia, bertemu dengan manusia, dengan orang lain dengan wajah yang senyum. Tuh kata Nabi, ini akhlak ya, karena tuh akhlak rukunnya 3. Ada 3 akhlak, rukunnya 3 nih harus ada. Kalau nggak ada berarti kita nggak berakhlak. Pertama, rukun pertama, talaqatul wajh, wajah yang senyum berseri-seri kepada orang lain. Maksudnya tuh wajahnya nggak marah, nggak serem, nggak cuek, nggak acuh. Wajahnya tuh selalu berseri-seri, senyum sama orang. Yang kedua, bazun nada, orangnya ringan tangan, suka nolong. Yang ketiga, kaful ada, nggak pernah ganggu orang, nggak pernah nyakitin orang. Nah, 3 harus ada. Ya semampu kita. Kita senyum semampu kita. Ada orang senyum, kita senyum. Kita ketemu orang, sapa, kita sapa. Yang kedua, jangan sampai ganggu orang lain. Siapapun itu, jangan sampai kita sakitin, jangan sampai kita sindir, jangan sampai kita komentar yang bisa menimbulkan orang kesinggung. Jangan sampai kita nyakitin hatinya. Sekarang kan orang dia bisa diem, ternyata tangannya nggak bisa diem. Apa ini? Ngetik komentar yang enggak. Tahu-tahu dia nyetuk, orang sakit hati, nyindir, nyinggung.
Oh, mulutnya diem dijaga. Tapi tangannya yang ngetik. Sama aja. Mulut dijaga, tangan pun untuk ngetik WA dijaga. Itu yang kedua. Senyum atau berseri-seri. Yang kedua, nggak ganggu orang lain, nggak nyakitin orang. Yang ketiga, ringan tangan, suka bantuin orang kalau orang tidak tolong semampunya. Itu harus ada tuh. Kalau kita pengen dinilai sama Allah, jangan ganggu dah. Minimal tuh jangan pernah ganggu orang, jangan pernah nyakitin orang, jangan pernah nyinggung orang, atau jangan pernah bikin orang nggak enak sama kita. Misalnya gini, dikit-dikit orang tersebut kita sindir, dikit-dikit orang tersebut kita komenin, mendingan diem. Diem itu lebih selamat. Di WA nih ada orang bla 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 bla, kita mendingan diem, nggak usah komentar. Komentar yang baik-baik aja di WA atau di grup atau di WhatsApp, yang baik-baik aja. Kalau seandainya itunya kita pikir wah ini bakal ada yang tersinggung, kita diem, nggak usah komentar. Itu yang terbaik adalah orang yang menjaga akhlaknya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah bersabda, nanti orang ada di hari kiamat diharamkan masuk ke neraka, nggak bakal disentuh neraka. Yang tahajudnya banyak. Oh, ternyata Nabi bukan bilang orang yang tahajud, bukan orang yang puasa, bukan. Kata Nabi apa? Ala adullukum ala man yahrumu ala nar. Maukah kalian aku kabarkan tentang seseorang yang nggak bakal disentuh api neraka? Au tahrimu alaihi nar, atau neraka haram menyentuh dia. Ini double nih. Untuk menguatin, Nabi Muhammad bilang untuk menguatkan, apakah kamu tahu nanti ada orang yang haram masuk neraka dan neraka pun haram menyentuh kulit dia. Udah nggak masuk neraka dan neraka pun nggak mau nyentuh, nggak mau ngebakar dia, karena dia diharamkan sama Allah untuk masuk ke neraka. Selamat. Siapa mereka? Kata Nabi, kullu qaribin hayyinin sahlin layinin. Kullu qaribin hayyinin sahlin layinin. 4 sifat nih. Kullu qaribin, setiap orang yang dekat dengan manusia, hayyinin, ringan tangan, sahlin, mudah bergaul, walayinin, lembut, nggak kasar. Kullu qaribin hayyinin sahlin layinin, dia dekat sama manusia, gampang bergaul, gampang diajak bergaul, tidak pemarah, lembut, suka membantu, dan mudah orangnya, mudah senyum. Ramah tuh mudah senyum. Jadi kalau ada dia tuh orang aman, nggak bakal nih gua mah disindir, nggak bakal gua mah disakitin sama dia. Dia aman tuh orang, kalau ada di deket dia, orang tuh ngerasa aman, nggak bakal kesinggung, nggak bakal tersakitin, nggak bakal terzalimin, nggak bakal kesindir. Jadi tuh dia bisa jaga kata-katanya, bisa jaga perbuatannya, bisa jaga komentarnya. Inilah orang yang dicari. Kalau nggak ada dia, orang nyariin. Kalau dia ada, orang seneng. Tuh, namanya akhlak. Kalau nggak ada, orang rindu. Giliran orangnya ada, orang lain rasanya nyaman, aman, tenang, enak. Itulah kullu qaribin hayyinin sahlin layinin. Nggak bakal disentuh neraka, nggak bakal masuk neraka, dan haram neraka menyentuh dia. Masya Allah. Ya, sedikit aja. Yang penting kita ngerti dah tuh. Ibadah terbesar ternyata kata Nabi, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dialah timbangan yang paling berat dari pahala manusia nanti di hari kiamat. Pahala akhlak, pahala budi pekerti, pahala tabiat yang baik, sifat yang baik, itu akhlak. Makanya Nabi itu ngajarin kita gimana akhlak sama anak kecil, gimana akhlak sama orang tua, gimana akhlak sama tetangga, gimana akhlak sama saudara, sama orang tua, sama istri pun diajarin sama Nabi.
Bahkan akhlak sama binatang diajarin sama Nabi. Wahai manusia, kalau kamu menyembelih, akhlaknya tuh pisaunya yang tajam. Jangan sampai tumpul tuh pisau. Kenapa? Akhlak kita sama binatang, kalau kita nyembelih hewan, biar dia nggak kesakitan. Kalau tajam kan langsung putus tuh, langsung meninggal. Tapi kalau nggak tajam tuh pisau, bisa tersiksa dia. Seakan-akan kita menyembelih dia perlahan-lahan dengan sisaan karena tumpulnya pisau. Tapi Nabi bilang, tajamkanlah pisau setajam-tajamnya. Biar apa? Biar dia nggak tersiksa tuh binatang. Pas kita nyembelih, langsung dia meninggal, mati. Kalau tumpul kan susah matinya. Nyakitin dia tuh. Masya Allah. Itu akhlak sama binatang. Sampai-sampai nanti ada orang-orang yang gara-gara hal sepele masuk surga. Pernah Imam Ghazali ditanya, pas beliau meninggal, muridnya ngimpi, wahai imam, wahai guruku, apa yang menyebabkan engkau dapat ridho Allah dan dapat masuk surganya Allah sehingga kuburmu aku lihat seperti taman surga? Imam Ghazali bilang, dulu aku ngarang kitab, tintaku ditempelin sama laler. Dulu kan tintanya tuh dari buah-buahan, bukan sekarang dari tinta kimia. Ternyata laler tuh minum dari tintaku dan aku membiarkan dia minum sampai dia kenyang. Ternyata Allah memberikanku pahala dan memberikanku ridho dan surganya gara-gara aku ngasih minum dan membiarkan lalat itu menempel untuk minum di tintaku. Masya Allah. Kalau kita jangankan binatang, orang kita usir gitu. Jangankan binatang, kadang kalau kita orang kita usir. Ini binatang makan dari tinta dia, minum dari tinta dia, dibiarkan sampai kenyang, baru dia pergi sendiri dapat pahala gara-gara ngasih minum lalat atau membiarkan lalat menghilangkan dahaga atau hausnya. Masya Allah. Itulah akhlak yang dicontohkan sama Nabi, sehingga Nabi bilang Nabi itu paling sempurna akhlaknya sehingga dipuji sama Allah. Apa pujiannya? Allah bilang dalam Al-Quran, dipuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Nabi Muhammad, engkau memang berada di akhlak yang paling luhur, yang paling mulia. Oleh sebab itu Nabi adalah contoh kita untuk berakhlak. Nabi akhlaknya gimana sih? Oh, Nabi akhlaknya sama istri begini, sama saudara begini, sama teman begini, sama sahabat begini, sama tetangga pun begini. Kalau bisa jangan ganggu tetangga. Orang beriman nggak pernah ganggu tetangganya. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu, falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah di hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, jangan menyakiti tetangganya. Tuh akhlak dengan tetangga. Jadi akhlak tuh luas. Setiap 24 jam kita bisa berakhlak. Makanya orang banyak dapat pahala gara-gara akhlaknya. Bahkan dengan senyumnya kepada orang lain, itu akhlak, itu mulia, itu pahala, itu ibadah. Bukan ibadah sholat doang ya. Ibadah bukan sholat doang, ngaji doang, baca Quran doang, puasa doang, bukan. Akhlak pun adalah ibadah yang besar pahalanya. Bahkan senyum kita kepada semua yang kita temui dari orang beriman kepada manusia, senyum kita pun adalah akhlak dan ibadah, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Itulah pelajaran kita tentang hadis ke-18 tentang akhlak. Wallahu a'lam bishawab.